tambah 10. 6 tambah 10 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. Ibu kota Jawa Timur apa? Kurang tahu. Jakarta itu provinsi apa? Ibu kota apaan sih? Provinsi. Jawa Barat. Betawi. Jawa Barat. Salah. Ini foto siapa? Gak tahu. Ini? Itu Atta Halilintar. Ini apa pekerjaannya? YouTuber. YouTuber. Iya. Kalau ini tahu siapa? Gak tahu. Gak tahu juga. Itu dia boy, gambaran anak-anak SMP bahkan SMA yang dites pengetahuan tentang negara mereka sendiri, yaitu Indonesia. Tapi mereka tuh nggak kenal gitu dengan negara mereka tersebut, yaitu nggak kenal dengan Indonesia. Ini miris banget ya kan? Oh ya, sebelumnya thanks buat yang suka dengan konten gua yang dianggap kritis. Ya walaupun masih 15 subscriber, tapi ya angka tuh nggak masalah bagi gua. Oke, kita lanjut. Bayangin gini boy, anak-anak yang nantinya tuh bakalan dijadikan sebagai penerus bangsa Indonesia, tapi mereka tuh nggak kenal gitu dengan bangsanya sendiri. Terus bagaimana mereka memperkenalkan Indonesia jika mereka aja nggak tahu pengetahuan sederhana bahwa Jakarta itu adalah salah satu kota yang statusnya setara provinsi. Jadi apa sih yang ngebuat anak zaman sekarang tuh kurang pengetahuan, bahkan bisa dibilang bodoh? Well, langsung aja kita bahas. Pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa anak zaman sekarang tuh bisa kurang pengetahuan umum. Ya jelas banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari minimnya literasi, medsos yang mempengaruhi mereka, banyaknya informasi, bahkan dari segi pendidikan di Indonesia. Oke, kita mulai dari banjirnya informasi dulu. Di era digital sekarang, informasi itu menyebar secara terbuka. Siapa aja tuh bisa menyebarkan dengan mengakses informasi dengan sangat mudah. Tapi sayangnya, gak semua informasi ini tuh benar. Banyak juga informasi kayak hoax, informasi pembodohan, dan lain-lain. Apalagi mereka tuh gak bisa memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax gitu. Nah, dengan mudahnya mengakses informasi ini juga, yang dimana ketika mereka mau nyari suatu hal tuh tinggal buka Google, jadinya mereka tuh rendah dalam mengumpulkan informasi buat diri mereka atau menghafal. Jadi mereka mikirnya gini, ngapain juga nyari sekarang, bisa nanti lihat Google kalau ada yang tanya. Padahal pengetahuan umum kayak kepanjangan MPR tuh gampang gitu ya diaksesnya, tinggal buka Google. Simple gitu. Tapi ya karena kebiasaan dengan hal instan, mereka tuh jadi manusia mager dalam bernalar atau berpikir. Kita semua tahu ya boy, sekarang tuh gampang banget dapat hiburan juga. Kayak nonton drakor atau drama Korea gitu. Anime luar negeri kayak dari Jepang, TikTok yang bisa menghubungkan manusia ke seluruh dunia, K-pop kayak BTS, Blackpink. Nah, hal-hal ini tuh yang ngebuat anak-anak zaman sekarang tuh lebih mengenal budaya luar negeri dibanding mengenal Indonesia itu sendiri. Nah, gue punya temen yang dimana dia hafal dan lancar ketika gue tanya tentang budaya luar negeri. Tapi ketika gue tanya siapa presiden pertama Indonesia, dia tuh malah nggak tahu gitu. Ini miris banget ya boy. Sang proklamator pejuang bangsa Indonesia tuh Soekarno tidak dikenal oleh penerus bangsanya sendiri. Bukan cuma itu, anak-anak zaman sekarang tuh jadinya lebih ingat dengan informasi-informasi nggak penting. Kayak hero game Mobile Legend, nama-nama YouTuber, kayak Willy Salim, nama-nama gamer, dibanding mengenal nama-nama tokoh pahlawan atau presiden Indonesia. Bahkan di satu video ada yang ditanya siapa wakil presiden waktu zaman Pak Jokowi aja mereka tuh salah gitu. Atta Halilintar. Oke, kamu ini tahu siapa? Atta Halilintar. Oke. Tahu ini siapa? Siapa ya, lupa. Enggak. Lupa. Tahu siapa? Haji Habibie. Ya, Iya.
Nah, faktor lainnya adalah dari segi pendidikan. Kita lihat dari UN yang dihapus di Indonesia, yang mana padahal UN ini tuh bisa menjadi salah satu faktor mengamati pengetahuan siswa. Ya, walaupun negara maju seperti Finlandia tuh udah mengadakan UN ya, udah nggak ada gitu. Ya, kita semua tahu bahwa Finlandia memiliki infrastruktur yang baik, sistem pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, lalu juga salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Tapi jelas banget Indonesia tuh sama Finlandia beda banget ya kan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, kayak perbedaan pengajar, lingkungan mahasiswa, dan lain-lain. Jadi nggak bisa gitu Indonesia tuh ngikutin apa yang dilakuin negara maju kayak Finlandia. Bahkan mirisnya ada satu video yang nunjukin anak sekolah dites soal tambahan 6 ditambah 10 yang aturan jawabannya adalah 16. Anak ini malah jawab 60 gitu. Bahkan udah ditanya beberapa kali tetap aja jawabannya tuh salah. 6 tambah 10. 6 tambah 10 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. Ini tuh masalah yang sangat besar menurut gua. Kenapa besar? Ya coba lu bayangin aja lur. Bagaimana dampak ini tuh pada nantinya ke karir mereka ya kan. Bahkan hal sepele jadi kasir aja mereka tuh nggak bisa hitung-hitungan. Ya walaupun ada alat kayak kalkulator, tapi gimana jika suatu saat alat itu rusak tiba-tiba ketika lagi berjualan gitu. Otomatis harus menggunakan akal mereka untuk membuat keputusan. Jadi mau apapun pekerjaan mereka, tetap mereka tuh harus selalu mengedepankan akal mereka, harus berpikir kritis gitu. Jadi jika anak-anak zaman sekarang tuh malas literasi, malas belajar untuk karir mereka, otomatis mereka tuh akan susah mendapatkan pekerjaan. Ditambah kita semua tahu ya kan, mencari kerja di zaman sekarang tuh susahnya minta ampun. Nah kalau mereka ngegunain handphone mereka tuh cuman ya buat main sosmed, nonton Netflix, drakor, main game, jadinya handphone itu tuh bukannya membantu mereka tapi malah membuat mereka jadi bodoh. Kalau kalian sadar, dulu tuh kalau ingin main judi tuh ribet banget. Kenapa ribet? Ya minimal harus ada lawannya gitu. Kayak sebut saja judi tradisional, semisal sabung ayam, permainan dadu, hingga permainan kartu. Jadinya ada effort lebih kalau mau main judi itu. Nah, anak-anak yang belum ada pengalaman ditambah kurang literasi ini ngebuat mereka tuh gampang banget kena hal-hal semacam gini. Karena di Indonesia sendiri, anak-anak tuh jadi pemain judi terbanyak di Indonesia, angkanya mencapai 89%. Jadi hampir semuanya berasal dari kalangan remaja. Nah itu dia kenapa ini adalah masalah yang sangat besar. Karena generasi ini tuh harapan bagi Indonesia sekarang. Generasi yang diharapkan malah jadi sebodoh ini. Generasi yang bahkan enggak mengenal negaranya sendiri. Mereka malah mengenal negara luar negeri gitu. Lalu bagaimana mengatasi masalah generasi yang bodoh ini? Caranya harus dimulai dari peran orang tua. Karena mau gimana pun orang tua lah yang memegang peran penting anak-anak tersebut. Karena jika harus mengubah sistem pendidikan, itu tuh akan sangat rumit banget dan butuh proses yang panjang. Maka dari itu kita sebagai anak muda harus sadar diri dulu nih, dari diri sendiri gitu. Mulailah bijak dalam menggunakan teknologi untuk mengasah skill kita dan untuk mengenal bangsa kita sendiri, mencari informasi dan lain-lain. Karena mau bagaimanapun dan siapapun harus mengenal daerah yang mereka tinggali. Nah, jika orang tua sudah memberikan arahan yang baik, maka anak pun akan lebih aman gitu hidup di lingkungan masyarakat dan tentunya tuh akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat itu sendiri. Well, segini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rehan pamit, bye bye.